Jika ada himbauan dari ulama, para ulama ataupun juga dari pemerintah setempat di wilayahnya yang tertentu ya, seperti Jakarta saat ini, juga dari ahli-ahli kesehatan supaya dianjurkan, dihimbau supaya sholatnya di rumah saja berjamaah dengan keluarga, atau bahkan sampai ada yang sholat Jumatnya oleh DKM ijtihad para ulama di sekitar wilayah tertentu untuk diganti dengan sholat zuhur di rumah masing-masing berjamaah dengan keluarga. Tidak perlu ini menjadi perdebatan yang membuat kita bertikai satu sama lain di media sosial ataupun di kalangan masyarakat. Bagi wilayah yang sudah terindikasi terdapat pemaparan dan bahkan sudah terkonfirmasi ada yang positif terkena wabah virus tersebut, ya, maka boleh sholat berjamaahnya di rumah bersama keluarga, dan juga mungkin sholat Jumatnya diganti zuhur di rumah bersama keluarga. Namun bagi wilayah-wilayah yang masih terindikasi aman dan tidak ada pendatang yang bisa menularkan di sekitar masjid kita, maka jika masih aman dan tidak ada kemungkinan atau indikasi yang bisa memaparkan virus itu di sekitar kita, maka tetap wajib untuk memakmurkan masjidnya. Fardu kifayah, sholat rawatibnya, sholat sholat maktubah, fardu kifayah sholat maktubahnya, dan wajib melaksanakan sholat jumuahnya di wilayah yang masih aman. Namun jika di satu kota tersebut, di satu wilayah tersebut, mungkin bisa sampai satu provinsi, sudah terkonfirmasi ada yang positif dan bahkan banyak, hingga terus menurut pemantauan semakin banyak yang terpapar, maka bahkan ada yang gugur segala. Nah, maka himbauan dari para ulama, umara dan para ahli kesehatan tersebut selayaknya menjadi pertimbangan bagi kita sekalian untuk bisa memutus mata rantai penyebaran wabah virus tersebut. Bisa tetap kita sholat di rumah berjamaah, tidak kehilangan sholat, tidak kehilangan kewajiban kita. Rawa Abu Dawud an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man sami'al munadiya falam yamna'hu min ittiba'ihi udhrun qalu wa man udhru qala khaufun aw maradun lam tuqbal minhu as-salatu allati shalla. Siapa orang yang mendengar muadzin memanggil kita sholat untuk sholat jamaah dan ternyata tidak ada sesuatu uzur yang menghalanginya, maka jika tidak ada uzur yang menghalanginya, sholatnya tidak diterima kalau dia sholat sendiri. Itu kata Rasulullah. Maksudnya ini saking ditekankannya kita sholat berjamaah. Akan tapi tadi disebut kata uzur. Sahabat bertanya, wa mal uzur ya Rasulullah, apa uzurnya sholat berjamaah tersebut ya Rasulullah? Maka Rasul berkata, khaufun aw maradun, rasa takut yang mencekam, entah takut kehilangan nyawa, entah takut hartanya ada yang mengambil, merampok, contoh seperti itu, atau sakit yang tidak memungkinkan datang melaksanakan sholat berjamaah di masjid ataupun jumuah. Walaupun kita sholat masih bisa mungkin melaksanakan sujud dan ruku, tapi kita contohnya naudzubillah, tapi mungkin seseorang tersebut mungkin dia terkena penyakit yang bisa menular dengan cepat seperti kusta ataupun cacar
maka dia diperkenankan untuk tidak melaksanakan sholat. Bahkan orang yang berpotensi menularkan, penyakit menular tersebut, ketika datang ke masjid haram dia datang ke sana. Bahkan menurut para ulama seperti itu. Jika berpotensi dia menyebarkan virus itu kepada orang banyak, karena dia sudah diyakini secara medis dia bisa menularkan itu, kemudian dia tetap memaksa datang ke keramaian, datang ke masjid untuk sholat berjamaah yang dimungkinkan dapat memaparkan penyakit menularnya kepada jamaah di masjid, maka dia tidak diperkenankan untuk ke masjid. Kemudian selain daripada hadis tersebut, ada riwayat dari Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu lil muadzin, sahabat Abdullah bin Abbas berkata kepada muadzinnya di musim-musim rendang, kalau bahasa kita rendang itu musim hujan deras yang berkepanjangan yang mengakibatkan jalanan itu banjir. Masjid Nabawi juga saat itu karena memang lantainya masih tanah, ya, rata tanah, itu tergenang juga, berlumpur, rumah-rumah juga banyak yang akhirnya tergenang dengan air. Sahabat Abdullah bin Abbas sepupu Rasul, beliau berkata kepada muadzinnya, "Idza qulta asyhadu anna Muhammadar Rasulullah fala taqul hayya 'alas shalah, qul shallu fi buyutikum." Hai muadzinku, jika engkau selesai mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jangan kau ucapkan hayya 'alas shalah, marilah datang melaksanakan salat ke masjid. Jangan itu yang kau ucapkan, tapi ucapkan shallu fi buyutikum, salatlah di rumah-rumah kalian masing-masing. Salatlah di rumah kalian masing-masing. Jadi diganti redaksionalnya, yang tadinya hayya 'alas shalah, kan kita sudah familiar seperti itu dari zaman Rasul. Ternyata ganti dengan shallu fi buyutikum, salatlah di rumah-rumah kalian masing-masing. Faka'anna an-nasa istangkaru, maka saat itu seolah-olah orang-orang masyarakat mengingkari ijtihad atau fatwa dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ini. Qala, maka beliau berkata, berstatement di hadapan masyarakat yang protes itu, beliau berkata, fa'alahu man huwa khairum minni, sungguh orang yang lebih mulia dibandingkan aku, yakni Rasulullah, telah melakukan hal ini. Innal jumu'ata azmatun, sesungguhnya solat Jumu'ah ini ternyata tentang solat Jumu'ah, bukan solat jamaah, tapi solat Jumu'ah di hari Jumat. Sesungguhnya solat Jumu'ah itu memang kewajiban. Wa inni karihtu an ukhrijakum fatamshuna fit-tiri wad-dahdi, tapi aku tidak suka membuat kalian keluar dari rumah dalam kondisi kalian berjalan di lumpur-lumpur, di tanah-tanah yang becek. Apalagi kalau sampai sholat di Masjid Nabawi yang banyak lumpur, tergenang air. Aku tidak mau membuat kalian susah payah seperti itu. Ini rukhsah, maksudnya begitu. Ini tentang sholat Jumu'ah, tentang sholat Jumu'ah. Nah, kalau kita dibandingkan sahabat Abdullah bin Abbas, kita lebih faqih siapa? Dan beliau berkata, sungguh Rasulullah juga pernah melakukan hal ini. Kapan? Jadi ketika terjadi musim kemarau panjang di zaman Rasul, sampai membuat tanah-tanah terbelah, sulit untuk melakukan perjalanan keluar Madinah untuk bermigrasi ataupun untuk berjualan. Di hari Jumat pada saat Rasul berkhutbah, ada orang-orang yang berkata, "Ya Rasulullah, jalanan telah terbelah, jalanan telah terputus. Kemudian juga hewan-hewan ternak kami kurus kerontang, tidak mengeluarkan susu, dan bahkan banyak yang mati. Tanaman-tanaman kami, kebun-kebun kami juga kering. Ya Rasulullah, berdoalah engkau kepada Allah
supaya Allah menghujani kita, menghujani kami di Madinah ini. Maka fa'al wa yadayhi ilas sama, Rasulullah mengangkat kedua tangannya sampai menjulurkannya ke arah langit, hatta yura bayadhu ibtahi, sampai terlihat putih-putih ketiaknya. Maka kami melihat pada saat itu awan dari berbagai arah, awan hitam menggulung berkumpul di atas kepala kami di tengah-tengah Madinah dan mencurahkan hujan hingga 1 minggu lamanya. Mencurahkan hujan hingga 1 minggu lamanya, hingga pada Jumat berikutnya ada orang yang berkata, "Ya Rasulullah, rumah kami kebanjiran, jalanan tergenang, kami tidak bisa kemana-mana ya Rasulullah." Maka kemudian Rasul menganjurkan mereka untuk sholat di rumahnya masing-masing. Itu yang dimaksud oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasul pernah melakukan hal ini. Jadi ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Itu karena kebanjiran. Bagaimana jika penyebabnya adalah sesuatu yang bisa membahayakan nyawa bahkan, sehingga pemerintah Saudi, Al-Mamlakah As-Saudiyah, pemerintah Arab Saudi, tanggal 17 Maret 2020 mereka berfatwa, dengan fatwa para ulama di sana memutuskan untuk menutup masjid-masjid di seluruh wilayah Arab Saudi, bukan karena hujan tapi karena wabah COVID-19 ini. 17 Maret 2020 pemerintah Arab Saudi dengan fatwa dari para ulama di sana di Saudi menyatakan menutup seluruh masjid di wilayah kekuasaan Arab Saudi kecuali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, cuma 2 saja. Itu pun Masjidil Haram dan Masjid Nabawi hanya untuk orang-orang sekitar saja. Orang luar dibatasi, tidak boleh masuk. Siapa orang-orang sekitar? Di antaranya para petugas kebersihan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kemudian para pengurus Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, selain daripada kebersihan, bagian penerangan atau lain sebagainya, yang jumlahnya ribuan. Kemudian juga para pekerja konstruksi yang sedang membangun area Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kemudian para pengelola hotel di sekitar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, serta mungkin pedagang di situ yang tidak bisa keluar area, dan juga jamaah umroh yang tidak bisa keluar di saat sudah di lockdown oleh pemerintah Saudi. Jamaah umroh yang sampai penerapan maklumat, penerapan perintah dari kerajaan supaya yang dari luar tidak boleh masuk, yang dari dalam tidak boleh keluar. Karena di Saudi sendiri pemaparannya cukup masif juga, termasuk jamaah-jamaah dari luar negeri yang pulang umroh juga banyak yang akhirnya terindikasi terpapar virus COVID-19 ini. Sebelumnya kalau tidak salah tanggal 15 Maretnya kibaru ulama Mesir, ulama-ulama besar Mesir, mufti Mesir berfatwa menutup seluruh masjid di Mesir. Tidak ada sholat jamaah di masjid-masjid di Mesir, dan sholat Jumatnya diganti dengan sholat zuhur berjamaah di rumah masing-masing dengan keluarganya. Itu sudah lebih dulu bahkan di Mesir. Jika ada orang berkata, kenapa ada penutupan? Apalagi ketika terjadi di sebagian atau di salah satu provinsi di Indonesia, sampai ada orang yang berkata pemerintah Indonesia itu liberal, anti Islam dan sebagainya. Apakah mereka berani berkata pemerintah Arab Saudi anti Islam? Bahkan umroh pun sekarang dilarang, bahkan sudah ada keputusan tetap ibadah haji tahun ini dimungkinkan ditiadakan. Apakah mereka orang-orang yang tadi ngomel-ngomel itu
berani mengatakan para ulama Mesir, para mufti-mufti di Mesir termasuk Al-Azhar itu adalah orang-orang anti Islam. Nah, janganlah kita itu terlalu sombong, bahkan menuduh para ulama-ulama besar sebagai orang yang anti Islam. Jika ada yang bertanya, apakah pernah terjadi penutupan masjid hingga tidak dilaksanakan sholat jamaah di masjid, atau bahkan sholat Jumu'ah diganti zuhur di rumah masing-masing? Apakah pernah ada itu? Jawabannya ada. Di dalam kitab Syiarul A'lam An-Nubala, kitab Syiarul A'lam An-Nubala, di sini saya punya, ya, ada kitabnya di sebelah sini, Syiarul A'lam An-Nubala. Jika teman-teman mungkin nanti suatu saat jika sudah kondusif bisa datang silaturahim ke majelis kami, ke majelis Ahbab Rasul, saya ada kitabnya, Syiarul A'lam An-Nubala. Jadi nanti saya akan tunjukkan, silahkan. Kisaran tahun 448 Hijriah di Mesir dan Andalusia, Andalusia itu Spanyol. Di Mesir dan Andalusia pernah masjid-masjid ditutup karena di saat kekeringan yang panjang ada wabah penyakit yang dahsyat. Di Mesir dan di Andalusia, Spanyol, ditutup masjid-masjid, tapi masih ada azan. Tapi di tahun 749 terjadi lagi wabah di wilayah-wilayah kaum muslimin, negara-negara Islam, kerajaan-kerajaan Islam. Itu bahkan tidak ada yang azan di masjid. Pada saat itu sampai orang yang azan pun tidak ada. Tapi saya mengharapkan jika di salah satu wilayah Indonesia ada yang terdampak sangat masif penyebaran virus ini, wabah ini, kemudian berimbas tertutupnya masjid-masjid, saya berharap untuk muadzin tetap melantunkan azan di setiap waktu sholat tiba, ya. Kemudian selesai sholat, selesai azan ditambahi dengan kalimat sallu fi buyutikum, sholatlah di rumah kalian masing-masing. Di akhirnya gitu, setelah selesai redaksi azan yang biasa, kemudian ucapkan sallu fi buyutikum. Kemudian muadzin dengan imam mungkin bisa melaksanakan sholatnya di masjid, ya. Muadzin dengan imam mungkin bisa melaksanakan sholatnya di masjid supaya tetap fardu kifayahnya bisa berjalan. Fardu kifayahnya bisa berjalan. Sebetulnya dengan adanya satu keluarga yang sholat berjamaah pun sebetulnya sudah masuk kategori memenuhi fardu kifayah. Tapi khawatir tidak ada yang berjamaah di lingkungan kita. Saya harap muadzin dan imam bisa melaksanakan tetap sholat jamaah di masjidnya, walaupun jamaah yang lain masyarakat melaksanakan sholat jamaahnya di rumah masing-masing. Ini merupakan rukhsah di wilayah-wilayah yang memang diperkenankan untuk mengambil rukhsah ini. Dan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha, tentang rukhsah ini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, innallaha yuhibbu an tu'tiya rukhsahu kama yuhibbu an tu'tiya azaimahu. Muttafaq alaih. Sesungguhnya Allah menyukai jika kalian mengambil rukhsah yang Allah berikan di saat memang kalian boleh menggunakan rukhsah tersebut, sebagaimana Allah juga menyukai kalian jika kalian melaksanakan kewajiban-kewajiban sesuai dengan waktunya, sesuai dengan aturannya, tatkala tidak diperkenankan mengambil rukhsah. Jadi Allah senang jika kita memakai rukhsahnya, keringanan dari Allah, di saat kita memang dalam kondisi bertepatan dengan syarat-syarat kebolehannya menggunakan rukhsah. Allah menyukai ketika kita melakukan itu, sebagaimana juga Allah menyukai ketika kita melaksanakan seperti mestinya, seperti biasanya, tanpa
menggunakan rukhsah ketika kita memang tidak diperkenankan menggunakan rukhsah tersebut. Jadi menggunakan rukhsah itu ternyata disukai pada tempatnya, pada saatnya. Bahkan Rasulullah berkata, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Rusaklah orang yang tanattu, rusaklah orang yang tanattu, rusaklah orang yang tanattu. Siapa yang tanattu itu? Orang diantaranya yang menyombongkan diri, nggak mau mengamalkan rukhsah, nggak mau ngambil rukhsah. Itu diantaranya masuk ke dalam kategori ini. Ya.